السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Quba, Pandansari, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan bahwa setelah kurang lebih 3 tahun Nabi SAW menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid pada masyarakatnya dengan metode sirriyah, secara rahasia, mendatangi orang per orang, tidak menampakkan secara umum di hadapan masyarakat Quraisy, sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menyampaikan dakwah itu secara jahriyah, terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, sampaikan peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatmu. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin wa 'arid 'anil musyrikin. Dan tegakkanlah, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan cara terang-terangan. Beliau dengan penuh kesabaran menyampaikan dakwah kepada masyarakat Quraisy, sehingga ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan tersebut, maka mulailah ada penolakan-penolakan, penentangan, sikap-sikap konfrontasi dari kaum musyrikin terhadap dakwatul tauhid. dan mereka berupaya untuk menghentikan
dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Dengan penindasan, dengan teror, dengan bujuk rayu, dengan menjelek-jelekkan Islam dan menganggap bahwa itu adalah kesesatan, dengan menuduh Rasulullah SAW. Namun hal itu semua tentu tidak akan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Sebab dakwah Nabi SAW itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengharapkan kemasyhuran. Beliau berdakwah bukan karena mengharapkan dunia. Beliau berdakwah bukan karena mengharapkan kedudukan untuk diangkat menjadi pemimpin seumur hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Tidak sama sekali. Beliau berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak mungkin beliau berhenti. Sebagian para pembesar Quraisy mereka berupaya untuk menghentikan dakwah Nabi SAW dengan mendatangi Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang selama Rasulullah berdakwah di bawah asuhan dan perlindungan dari Abu Thalib. Namun itu juga tidak berhasil. Lalu mereka berupaya untuk menjauhkan manusia dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyematkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam gelar-gelar yang buruk. Sehingga mereka pun berkumpul, para pembesar Quraisy, untuk membahas gelar apa yang paling tepat untuk disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, kalian hendaknya berupaya untuk merundingkan hal itu, agar kemudian ketika orang-orang datang, mereka berangkat dari negeri mereka menuju ke Baitullah untuk berhaji, mungkin mereka bertanya tentang siapa itu dan dakwah apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Kalian sudah memiliki jawaban yang sama, tidak terjadi perselisihan, karena selama ini mereka berselisih. Ada yang mengatakan beliau itu hanya ahli syair saja. Ada lagi yang mengatakan beliau itu orang yang gila. Ada lagi yang mengatakan bahwa ya tukang sihir, dan gelar-gelar yang lain. Maka terjadi pembahasan di antara mereka. Sebagian mengatakan, bagaimana kalau kita menyebut dia sebagai dukun? Maka dibantah oleh yang lainnya, itu kalimat-kalimat yang diucapkan bukan mantra-mantra perdukunan. Gak sama, mereka mengerti tentang ilmu perdukunan dan tidak sama. Sebagian lagi mengatakan, gimana kalau kita mengatakan dia itu gila? Maka dibantah lagi oleh yang lain, gak mungkin. Nampak bahwa dia orang yang waras, akalnya sehat, bahwa dia dikenal, bahkan dia dikenal sebagai orang yang amanah, terpercaya. Gak mungkin kita menyematkan dia sebagai orang yang gila. Ada lagi yang mengatakan, kalau begitu kita mengatakan dia ahli syair. Dibantah lagi oleh yang lain, tidak. Kalimat-kalimat yang disampaikan itu tidak sesuai dengan auzan syair, timbangan-timbangan syair. Ada lagi yang mengatakan, kalau begitu kita menamakan dia sebagai tukang sihir. Yang lain juga mengatakan, tidak ada keterkaitan dengan ilmu sihir. Mantra-mantra sihir berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Jadi mereka tidak sepakat. Sampai Al-Walid bin Mughirah
dia sempat menyampaikan kalimat-kalimat yang itu pada hakikatnya pujian terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wallahi inna liqaulihi al-halawah wa inna aslahu la'idqun wa inna far'ahu lajanah. Demi Allah, ucapan dia itu begitu indah terdengar, begitu manis, dan dia ibaratnya sebuah pohon yang akarnya itu menyerap banyak air sehingga pohon itu tumbuh subur, mengeluarkan dedaunan, tangkai-tangkai yang subur, dan hasilnya dipetik. Wa ma antum biqailina syai'an illa urifa annahu batil. Tidak ada satu tuduhan pun yang kalian sematkan kepadanya melainkan diketahui bahwa itu tuduhan yang batil. Dia mengakui, Al-Walid bin Al-Mughirah. Namun kemudian pada akhirnya dia mengatakan, yang paling dekat dari sekian banyak tuduhan yang kalian hendak sematkan kepadanya adalah menuduh dia sebagai tukang sihir, menuduh dia sebagai sahir. Karena di antara pengaruh dari sihir itu akan memecah belah, merusak tatanan rumah tangga. Dengan sihir itu dapat memisahkan antara suami istri, antara orang tua dengan anaknya, antara seorang dengan saudaranya. Maka ini paling dekat, kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh mereka memecah belah di antara masyarakat Quraisy, memisahkan antara suami istri, memisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara seorang dengan saudaranya. Maka ini paling tepat. Dalam keadaan mereka pun tidak meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum metode kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, di dalam melakukan perlawanan terhadap dakwah tauhid, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan beberapa cara, beberapa metode. Jadi antara metode yang digunakan oleh mereka adalah metode as-sukhriyah, mengolok-olok, menghina dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, menyematkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan tujuan tanfirun nas an dini tauhid, menjauhkan manusia dari agama tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala berfirman menerangkan tentang ucapan orang-orang kafir Quraisy, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai orang yang katanya diturunkan kepadanya wahyu, innaka lamajnun, engkau adalah orang yang gila. Engkau adalah orang yang gila. Ini tuduhan untuk menjauhkan masyarakat Quraisy dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau juga disifati sebagai tukang sihir dan disifati sebagai pendusta. Dalam surah Shad pada ayat yang keempat, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Mereka heran ketika datang yang memberi peringatan kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy yang mereka mengenal nasab keturunannya,
bukan dari orang lain, bukan dari bangsa lain, dari diri mereka sendiri, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka Islam. Maka orang-orang kafir itu mengatakan, hadza sahirun kadzdzab, ini orang tukang sihir, ini orang pendusta besar. Jadi beliau dituduh sebagai orang gila, tukang sihir, kadzdzab, pendusta besar. Dan mereka itu selalu mengharapkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena musibah. Mereka senang apabila Rasulullah Alaihi Wasallam terkena satu musibah yang menimpa beliau atau menimpa para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-51 Allah Jalla wa Ala berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Bahwa orang-orang kafir itu mereka yuzliqunaka bi absarihim, yuzliqunaka, mereka menatapmu dengan pandangan-pandangan mereka. Menatapmu, menatap Nabi SAW. Kata para ulama, tujuan mereka adalah untuk menjadikan Nabi SAW terkena musibah al-ain, terkena musibah al-ain. Kita mengetahui bahwa al-ain itu hak. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Lau kana hunaka syai'un sabaqahu al-qadar la sabaqatuhu al-'ain. Ain itu benar. Ain itu terjadi. Biasanya ain itu muncul dari orang yang hasad. Maka dengan hasadnya, misalnya dia menatap seseorang, zahirnya pujian, namun hakikatnya kedengkian. Tatkala dia melihat seseorang, misalnya dia orang yang fisiknya kuat, maka dia mengatakan, luar biasa, begitu kuat tenagamu. Misalnya dia menatapnya tapi dengan hasad. Itu terkadang seseorang langsung terkena ain. Boleh jadi dia tiba-tiba jadi lemas, ya. Yang tadinya dia mampu mengangkat barang dengan beban yang berat, tiba-tiba dia lemas, terjatuh. Kadang-kadang seorang tidak sadar itu akibat dari penglihatan atau ain hasad, dengki yang dilemparkan kepada orang tersebut. Itu hak. Itu hak. Terkadang seseorang dia memberi pujian kepada seorang anak kecil, dia kagum, tapi ada unsur hasadnya. Walaupun tidak mesti, kadang-kadang ain itu tidak mesti mengandung hasad, namun biasanya itu disertai dengan kedengkian, hasad. Dia memuji, akhirnya anak itu terkena ain. Atau memuji seorang karena kecantikannya atau ketampanannya, dengan hasad, akhirnya orang yang dipuji tersebut tiba-tiba terkena musibah. Kadang-kadang seorang tidak menyadari bahwa penyebabnya adalah al-ain. Oleh karena itu, di antara zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menganjurkan untuk mendoakan seorang anak agar terhindar dari al-ain. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini diberi perlindungan dari syaitan, dari segala hal-hal yang membahayakan, dan dari ain. Dan dari ain. Dan orang-orang kafir ini
mereka menatap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh hasad. Tujuannya adalah untuk melemparkan ain agar Nabi terkena musibah. La yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Tatkala mereka mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka menatap Nabi. Tujuannya adalah ingin mendatangkan musibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang yang gila. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak lepas dari gangguan mereka. Olok-olokan, merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Bahwa orang-orang yang pendosa ini, orang-orang kafir ini, terhadap kaum mukminin mereka menertawakan. Tertawa di sini tertawa yang tujuannya merendahkan, mengolok-olok, menghina kaum mukminin. Ada seorang mukmin yang lewat, maka mereka tertawakan, menyangka bahwa mereka yang benar. Seorang mukmin itulah yang hina, seorang mukmin itulah yang rendah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila sekelompok dari kaum mukminin lewat di depan mereka, yataghamazun. Mereka saling melihat, tujuannya adalah mengolok-olok, merendahkan. Itu orang itu. Ini sifat orang-orang kafir. Sifat para pelaku kejahatan, menertawakan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk ini. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau mereka kembali ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya, mereka tertawa, menertawai kaum mukminin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i la dhallun. Apabila mereka melihat kaum mukminin, maka mereka mengatakan ini orang-orang sesat. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Maling teriak, maling menuduh orang lain sesat, padahal mereka lah yang berjalan di atas kesesatan. Wa ma ursilu alaihim hafidun. Mereka tidak diutus untuk mengawasi kaum mukminin, memperhatikan gerak-gerik kaum muslimin. Mereka tidak diutus untuk itu. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah perbuatan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, para sahabat, serta dakwah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kesempatan yang lain, mereka ingin menyaingi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dengan kisah-kisah. Dengan kisah-kisah. Sebab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang lain kecuali Al-Qur'an, Sunnah. Enggak ada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka tidak mendakwahi manusia dengan cara membuat panggung-panggung sandiwara. Misalnya buat panggung kemudian membuat semacam film atau sandiwara di atas panggung, ini sebagai fulan, ini sebagai Allah. Biasanya orang tertarik dengan itu. Namun tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tidak berdakwah melalui lagu-lagu, musik-musik, nasyid-nasyid. Itu bukan metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara akal manusia biasanya orang senang kalau mendengarkan musik, ya kan? Didatangkan pemusik misalnya, ya, lalu orang ramai datang mendengar. Setelah itu berdakwah.
Setelah itu berdakwah. Kelihatannya kalau secara akal, wah ini bagus ini, menarik orang. Banyak orang yang akan menerima dakwah tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian, berdakwah lewat musik. Ada nada, ada dakwah. Jadi nada dan dakwah. Mengajak manusia kepada Islam sambil joget-joget. Bersolawat, kalau solawatnya itu kaku, nggak ada nadanya, itu kurang menarik. Jadi solawatnya dibuat jadi apa itu? Koplo, solawat koplo, ya, solawat dangdut, kan menarik orang. Anak-anak muda tertarik dengan itu. Bersolawat sambil joget-joget. Pria wanita ngumpul semua, kan bagus katanya. Ini bukan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dengan cara membuat film-film Islami, sinetron-sinetron Islami, ya, film tentang neraka katanya. Ada film katanya tentang neraka. Banyak yang bertaubat. Taubat seambel. Allahul musta'an. Jadi apa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada yang lain. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang datang dari Al-Qur'an? Kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim? Dan dari sunnah, wahyu yang datang dari Allah kepada beliau. Sekarang ini metode berdakwah dengan alasan mengajak manusia kepada Islam, tapi dengan cara-cara yang bid'ah. Mungkin secara zahir terlihat, masya Allah si fulan, ya, yang dahulunya suka minum khamr, suka bermaksiat. Setelah dia mengikuti salawat koplo, taubat. Ya, setelah mengikuti salawat koplo, taubat dia. Dia jadi, dia jadi penuntunnya kah? Atau jadi penceramahnya kah? Dia tidak sadar bahwa dia berpindah dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lebih besar dosanya, yaitu bid'ah. Dalam keadaan dia menyangka bahwa dia berjalan di atas hidayah. Ini lebih berbahaya. Dia mengamalkan satu amalan yang itu bid'ah, itu kesesatan. Dan bid'ah itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan biasa. Oleh karena itu kata para ulama salaf, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya, mereka mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih senang iblis daripada maksiat. Lianna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Orang berbuat maksiat, dia tahu kalau dia salah. Dia sadar kalau dia melakukan perbuatan dosa, sehingga diharapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyadari dirinya berdosa. Tapi kalau bid'ah, dia meyakini bahwa itu bagian dari din, bagian dari agama. Dia menganggap bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang demikian sulit untuk diharapkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka ini kaum musyrikin, mereka berupaya untuk menyaingi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan kisah-kisah. Jadi sebagian mereka itu menyampaikan kisah-kisah, cerita-cerita yang mereka berharap manusia itu tertarik dengan apa yang dia sampaikan.
seperti yang dilakukan oleh An-Nadhr ibn al-Harith. An-Nadhr ibn al-Harith ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya dengan Al-Qur'anul Karim, mengingatkan mereka dan menyampaikan nasihat kepada mereka agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, maka An-Nadhr bin Al-Harith ini mendatangi majelis-majelis di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyampaikan dakwahnya. Lalu dia mengatakan, Muhammad itu tidak lebih baik dari apa yang aku sampaikan kepada kalian. Lalu dia mulai menceritakan kisah-kisah tentang raja-raja Persia, raja-raja Romawi, kisah-kisah. Ya. Secara umum kan, tabiat manusia senang kalau mendengarkan kisah, macam-macam kisah itu. Kisah maling kundang, senang walaupun tidak real gitu, dongeng. Tapi senang mereka dengarkan. Kisah apalagi Tangkuban Perahu, kisah candi ini, candi itu, candi Borobudur, candi Prambanan, senang mereka dengarkan itu. Padahal dongeng. Ya. Bahkan sebagian mereka itu senang semalam suntuk nggak tidur, hanya melihat gerakan-gerakan wayang. Nggak tidur, semangat mendengarkan, semalam suntuk. Tanya orang Jawa itu. Ya. Nggak tidur semalaman untuk mendengarkan terjadi perkelahian ini dengan itu, padahal dongeng semua, nggak ada realnya. Ya. Orang senang. Dan biasanya setiap negeri itu kan punya kisah-kisah tersendiri. Indonesia punya kisah, Amerika nggak mau kalah, ada Superman-nya, ada Batman-nya, ada Spider-Man-nya, ada macam-macam. Ya. Negara yang lain juga punya kisah-kisah palsu seperti itu. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran Karim, disebabkan karena kelemahan iman atau tidak memiliki iman, mereka lari meninggalkan. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka menyebutkan kisah-kisah tersebut. Ya. Yang anehnya, mereka mendatangkan dongeng-dongeng yang seperti ini, lalu mereka menuduh Rasulullah SAW pendusta. Padahal yang mereka sampaikan dongeng, kisah-kisah palsu yang tidak pernah ada kejadiannya. Kalaupun terjadi, maka tidak ada faedah yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ini, "Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinu." Jangan kamu taat kepada para pendusta itu. Para pendusta, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar kalian itu, wahai kaum muslimin, melemah keimanan kalian sehingga kalian mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu. Jadi ini salah satu metode mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode yang lain yang mereka lakukan dengan cara teror, al-idza. Dan teror ini terbagi menjadi dua. Yang pertama teror mental. Teror mental, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menteror kejiwaan mereka. Dan yang kedua teror fisik, dengan cara menyiksa, memboikot, mengusir dari rumah, dan yang semisalnya. Ini dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya. Seperti yang terjadi pada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Apanya Rasulullah? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab memiliki anak, dua anak laki-laki yang bernama Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul
dan menyebarkan dakwah tauhid, ya. Utbah dan Utaibah ini menikahi dua putri Nabi alaihissalam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang kemudian keduanya menjadi istri siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi sebelumnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini keduanya adalah istri dari kedua putra Abu Lahab. Antum bisa melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya Abu Lahab. Di samping dia paman, juga ada hubungan apa namanya? Besanan. Kalau orang Sulawesi bilang lago, iya betul. Oh bukan ya? Oh lago beda. Lago itu ipar. Lago ipar. Besan. Tidak ada istilah lain. Oh kalau lago ipar, berarti keliru. Besanan, iya kan? Nah, setelah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengajak masyarakat Quraisy untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab memerintahkan kedua putranya, ceraikan itu dua putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan untuk diceraikan. Dan akhirnya diceraikan, menjanda kedua putri Nabi Alaihi Wasallam, yang kemudian dinikahi oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ya, karena sebab dakwah tauhid. Dalam kesempatan yang lain, ya, istri dari Abu Lahab ini, ya, besanannya ini, itu juga selalu mencari kesempatan untuk memasang duri-duri di jalan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Dia mengetahui bahwa Rasulullah biasanya lewat jalan ini, di dekat pintunya misalnya, itu dipasang duri untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan, masyarul muslimin rahimakumullah, betapa sulitnya kondisi kaum muslimin pada saat itu. Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah masyarakat yang mereka memusuhi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Alhamdulillah sekarang dakwah tauhid diterima. Antum bisa bayangkan, antum seorang diri tinggal di Kampung Baru misalnya, atau tinggal di Pandansari sendiri, semuanya memusuhi dakwah tauhid. Nah, kira-kira ketika antum berdakwah, apa sikap mereka? Mereka mencari berbagai macam cara untuk menyakiti kamu, iya kan? Ini yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beratnya dakwah Rasulullah Alaihi Wasallam ketika itu. Belum lagi ucapan dari istri Abu Lahab ini yang begitu tajam dalam mencela, dalam merendahkan perempuan. Ya, yang namanya perempuan kalau lisannya itu tajam sekali kalau menggibah, ya, merendahkan, mencerca. Nah, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala khusus menerangkan tentang kondisi Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ketika turun surah yang menjelaskan tentang kondisi Abu Lahab dan istrinya ini, maka dia mendatangi Rasulullah, tersinggung dia. Si istri Abu Lahab tersinggung, dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan ketika itu Rasulullah sedang berada di sisi Ka'bah, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Datang si perempuan ini sambil di tangannya itu dia membawa batu gitu. Dia membawa batu dan mendatangi Rasulullah dan
Abu Bakar Siddiq, tapi dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah ada di hadapannya, tapi yang dia lihat hanya Abu Bakar. Dia enggak melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Sambil membawa batu, dia ingin melempar Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka dia mengatakan, "Hei Abu Bakar, mana temanmu itu?" Ya. Sampai kepadaku berita bahwa dia menyerangku, dia mengolok-olok aku, dia menjelek-jelekkanku. Kata Abu Bakar Siddiq, "Enggak, dia tidak menjelek-jelekkan kamu." Kata si perempuan ini, "Kalau saya melihatnya, mendapatnya, saya lempar dia dengan batu ini. Saya ingin masukkan batu ini ke dalam mulutnya." Lalu dia mengatakan, "Tapi Allah, saya juga ahli syair juga, saya juga bisa membalas. Saya juga bisa membalas." Maka dia mengatakan, "Mudhammamun asaina wa dinahu qalaina." Mudhammam asaina. Mudhammam maksudnya Muhammad. Dia tidak ingin menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia merubah mudhammam. Mudhammam artinya orang yang tercela. Muhammad artinya orang yang terpuji. Dia rubah mudhammam asaina, kami bermaksiat kepadanya, kami mengingkarinya. Wa dinahu qalaina, dan kami membenci agamanya. Kami membenci agamanya. Setelah itu dia meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, dia enggak melihatmu. Ya Rasulullah, dia enggak melihatmu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iya, dia tidak melihatku. Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatannya untuk bisa melihatku." Nah, maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kaitannya dengan kisah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu 'anni syatma Quraisy wa la'nahum?" Tidakkah kalian heran melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan cercaan dan laknatnya orang Quraisy kepadaku? Karena orang-orang Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tidak lagi menyebut Muhammad. Padahal di masa jahiliyah, sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau disebut sebagai Al-Amin, Al-Amin. Orang yang amanah, orang dipercaya. Setelah menjadi rasul, mudhammam. Kalau mereka menyebut Muhammad, mudhammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kalian heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan dariku cercaan kaum Quraisy dan laknat mereka? Yashtimuna mudhammaman wa ana Muhammad, wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad." Mereka mencerca mudhammam, saya bukan mudhammam. Aku bukan mudhammam, aku adalah Muhammad. Mereka cuma mencerca mudhammam. Bukan saya yang dicerca. Ya, mereka melaknat mudhammam, ya bukan saya yang dilaknat. Mereka hanya melaknat mudhammam, sementara aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.